Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini dalam video ini saya akan membahas tentang ARBK dalam Islam. Sebelumnya, Islam memandang semua manusia itu sama, karena Allah tidak pernah menilai seseorang baik secara fisik, kecerdasan, harta ataupun jabatan, melainkan yang dinilai adalah keimanannya. Mengenai anak berkebutuhan khusus, walaupun mereka merupakan anak yang mempunyai ciri yang berbeda dengan anak pada umumnya karena mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, akan tetapi mereka adalah tetap makhluk Allah. Dalam pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh respon ABK pada zaman Rasulullah. Di dalam Quran surat Abasa ayat 1-7 yang artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa anak cacat atau kekurangan fisik pada seseorang tidak boleh mengurangi rasa hormat kita kepadanya. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah hanya karena tidak memperhatikan seorang buta dari kalangan sahabatnya, yaitu Abdullah ibnu Maktum, yang datang untuk menanyakan sesuatu. Padahal beliau bersikap seperti itu karena sedang menghadapi para tokoh kafir Mekah atau Ubayyah ibnu Hallah yang sangat diharapkan keislaman mereka. Dari sini, menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar tidak membeda-bedakan antara sosok yang mulia dan hina, miskin dan kaya, majikan dan pelayan, laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dan anak-anak serta orang dewasa. Selanjutnya ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang ABK. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 5 yang memiliki arti, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dalam potongan ayat surat di atas, ada yang memiliki arti belum sempurna akalnya, baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria atau wanita. Adapun dalam bahasa Arab, maknanya lebih luas dari sekedar orang-orang yang belum sempurna akalnya, kacau akal dan pikirannya, dan bertindak secara tidak wajar menurut akal sehat. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang memiliki arti, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Yang dimaksud dengan zurriyatan di'afan berarti keturunan yang lemah fisik, lemah mental, lemah sosial, lemah ekonomi, lemah ilmu pengetahuan, dan lemah spiritual dan nilai-nilai, yang menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan fungsi utama manusia, baik sebagai khalifah maupun sebagai makhluknya yang harus beribadah kepadanya. Sedangkan menurut M. Quraisyihab, artinya anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta. Selanjutnya ada perbandingan pendidikan ABK menurut perspektif Barat dan Fitrah. Yang pertama ada perspektif Barat. Menurut kaum liberalis, manusia bebas menentukan tindakan tanpa ada sekat ataupun ikatan moral. Pendidikan agama juga bersifat privasi dan tidak dipaksa untuk diajarkan, sebab agama adalah dorongan pribadi antara dirinya dengan yang dianggap sebagai Tuhan. Yang kedua, ada menurut penganut ateistik, ia meniadakan keterlibatan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika pendapat ekstrim ini dijadikan titik tolak pemikiran pendidikan, maka akan muncul pernyataan bahwa Tuhan saja tidak berhak untuk dikenal, apalagi pendidikan agama.
Nah, yang kedua ada perspektif fitrah. Dalam kaitan dengan ABK, secara filosofis terdapat nilai-nilai untuk menegaskan kesamaan peserta didik yang normal dan ABK. Kedua jenis peserta didik ini memiliki nilai sama dalam konsep ketuhanan. Mereka adalah makhluknya dan menjadi amanah bagi kedua orang tuanya. Dalam hal ini, pendidikan ABK harus diperhatikan lebih baik sebagaimana dengan pendidikan lainnya. Secara umum, tugas dari sebuah pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan yang optimal. Dalam hal ini, bersifat umum yang berarti semua peserta didik berhak mendapatkan bimbingan dan arahan untuk mencapai titik kemampuan optimal tanpa memandang status apapun. Dari dua perspektif pemikiran di atas pun menunjukkan perbedaan yang cukup tajam. Mayoritas teori barat menegaskan bahwa pendidikan agama tidak mesti diajarkan pada peserta didik. Bahkan, dalam kaitan model medis ABK tidak diperlukan sebagai manusia yang punya hak. Mereka dianggap sebagai masalah sosial yang menghambat perkembangan masyarakat. Berbeda dengan Islam atau konsep fitrah, ABK merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai potensi. Pandangan optimis terkait fitrah ini menunjukkan bahwa ABK dalam perspektif Islam harus diperhatikan dan dilayani pendidikannya sebaik-baiknya sesuai dengan tipe atau karakteristik ABK. Cukup sekian penjelasan dari materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.